mencatat karena dia ibu Putri ya. Menurut saya seperti itu. Silakan Pak Ibnu Kalam. Silakan bernostalgia lagi lah. Ini Ya, apa yang mau dijelaskan? Penjelasannya dari Ibu tadi sudah, ya boleh dikatakan masih benar. banyak yang belum kusampaikan kepadamu gitu. Tetapi ketika roh itu datang, dia akan menemani. Yohanes 16:14. Artinya itu sebenarnya nggak bicara, artinya gini ya, artinya itu sebenarnya bukan bicara tentang apa, tapi itu bicara tentang ada orang manusia ya yang membawa wahyu Tuhan gitu. Dia itu otomatis nabi dan rasul kan gitu. Ya kan, jadi roh di sana itu bukan merujuk kepada roh kayak hantu atau apa, bukan. Tapi merujuk kepada kata roh di sana kan sebenarnya kan itu lebih tepatnya itu diartikan sebagai ajaran. Contoh misalkan di Yohanes 4:24 gitu kan, Numahotheos gitu. Jadi kalau diartikan itu lebih cocoknya itu ajaran Tuhan. Nah itu, tapi kalau dibilang Tuhan adalah roh, nah itu saya juga bingung. Kalau di Wahyu 3, Bu Putri. Di Wahyu 3 ayat 2 ini nih, ini sepertinya ini nih Roh Kudus ini ya 3:22. Lihat ini Yesus bercerita di Wahyu, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok hati ya. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ini hampir sama dengan yang nubuat itu tadi, roh penghibur itu mana? Oke, Ibu Putri sebentar ya, saya sapa Yesus bukan Isa. Silakan. Shalom, selamat malam. Silakan open mic. Malam. Suaranya dibenarkan dulu mikrofonnya. Halo, malam. Ini uploadnya udah masuk. Mikrofonnya di disconnect dulu. Uploadnya udah masuk. Apa sih berisik ini ya? Mikrofonnya dibenarkan dulu, di disconnect, baru di iniin lagi, Bang. Mana Bang Abdul belum maksud? Udah masuk. Di mana? Di sini udah gitu. Mana? Ada. Enggak ada. Pak Abdon? Belum ada. Tadi mungkin yang Yesus bukan Isa tadi ya. Bukan ya? Ibu Putri, saya nanyain sepenggal pertanyaan dari saya. Boleh. Ya, apakah Yesus itu ketika dia diangkat ke langit atau duduk bersama di sebelah kanannya Tuhan itu dalam bentuk roh atau dalam bentuk jasad? Sepertinya itu kan dilihat oleh para muridnya sepertinya bentuk jasad ya. Kan ada malaikat 2 orang, sepertinya jasad. Ada malaikat 2 orang. Terus ada malaikat berkata, Yesus yang naik ini akan turun kembali di tempat di mana dia kakinya naik, di situ dia akan berjejak. Malaikat itu berkata. Jadi Yesus ada malaikat di situ. Oh begitu. Ya. Berarti Yesus pada waktu dia diangkat ke langit dalam bentuk jasad. Iya. Dilihat para muridnya kan, muridnya melihat Yesus ini yang naik akan turun kembali di tempat dia naik, di situ dia berjejak di Bukit Zaitun, Yerusalem. Aduh, itu ada lagunya turun naik. Udahlah, janganlah kasihan, kita berdosa kita Bang Handi. Kita ngobrol sama Pak Ibnu Kalam sama Ibu Putri ini berdosa karena apa? Beliau ini kalau Ibu Putri sih begini-begini aja. Ini loh Pak Ibnu Kalam nih gimana ini Pak Ibnu Kalam yang sudah merosot namanya tapi karena Samsung Tab S4 ini jadi murtad nih gimana? Pak Ibnu Kalam. Ya, silakan. Monitor, iya. Gimana Pak Ibnu Kalam pendapatnya tentang Yesus yang akan datang kedua kali itu tuh sebenarnya halusinasi yang dicatat oleh siapa? Ini kok dipercaya gitu loh. Ya, baik Alkitab maupun Nabi Muhammad itu percaya. Cuma kalau di Nabi Muhammad itu dia mengatakan datang untuk membunuh Dajjal. Nah, jadi benar tadi penjelasannya Ibu itu bahwa dia akan datang.
Kapan datangnya Pak Ibnu Kalam? Ya, entahlah. Entahlah. Ada Kapan Pak datang? Ibnu Kalam nih kan ditanya tadi. Pak Ibnu Kalam nih bagaimana sama Ibu Putri nih pas nih kayaknya cocok. Tadi cari istri katanya. Gimana tuh? Ya sudah lama. Sudah Bahkan lama bukan cari istri bukan gitu ya. cari lagi, malah sudah datang melamar kan, cuma gagal. Karena tidak diberitahu terlebih dahulu saya mau melamar gitu, tiba-tiba datang melamar ya kaget lah orangnya. Enggak, saya beritahu dulu. Adat istiadatnya itu harus Dia bilang gimana? Oh, saya terima gitu. Iya, banyak yang menerima saya di situ. Cuma saya sendiri yang banyak yang datang. menerima. Ya, ada Terus masalahnya apa? banyak. Saudara laki-lakinya, saudara-saudara perempuannya ada. Masalahnya apa kok tidak diterima? Uangnya kurang? Saya harus datang lagi dengan keluarga. Itu yang agak sulit saya penuhi. Karena saya datang dengan keluarga nggak mau. Ya. Oh, Pak Ibnu Kalam ini modus ini namanya itu. Bagaimana? Modus itu kalau nggak mau datang dengan keluarga tuh. Kenapa Ibu? Siapa yang ini coba kasih link di itu yang lagi live, kasih linknya MNCI. Saya live karena Pak Abdon itu live-nya biasanya di Bang Sunan. Bang Sunan yang tahu saya sudah kasih link di sini. Kalau Pak Abdon mau naik. Iya, nama link, nama ininya, nama channelnya sudah. Apa? Josel Official. Pak Abdon coba di ini Pak Abdon di Josel Official. Ya, coba Josel Official. Kalau masih sama, berarti perlu install aplikasi Zoom. Oh, nggak bisa masuk ya? Ya, dia bermasalah ini masuk. Josel Official. Josel Official sudah di ini. Di bentar. Ya, lanjut dulu, lanjut. Saya pandu Pak Abdon dulu. Oke, silakan. Ya, begitulah. Semoga Ibu Putri dan juga Pak Ibnu Kalam nih segera sadar. Nanti kalau lamar lagi bawa keluarganya ya Pak Ibnu Kalam supaya nggak ditolak. Harus bawa keluarga, itu memang adat istiadatnya harus begitu. Ya, ternyata Pak Ibnu Kalam nih selain melanggar apa keislaman adat. Juga melanggar adat juga ya. Ini kita berbeda memahami Islam, berbeda memahami. Aku bingung nanti. Selamat malam, shalom, ilmu rendah. Siapa ilmu rendah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Jadi gini, Pak Ibnu Kalam ya. Pak Ibnu Kalam tadi bercerita tentang banyaknya pergumulan yang dimana Pak Ibnu Kalam tuh harus memilih antara tab Samsung S4 karena Pak Ibnu Kalam ini membentengi umat Kristen dan akhirnya Pak Ibnu Kalam ini dibaptis. Oke. Ya, berarti ketika begini, Pak Ibnu Kalam tanya alasannya saya kenapa saya membela Kristen kan. Kenapa? Oh ya, sudah masuk Pak Abdon Sagala kita malah saya sudah membuat video itu, orang-orang Islam itu seharusnya berterima kasih kepada orang Kristen karena orang Kristen lah yang pertama. Oke, itu Pak Abdon udah masuk. Oke, sudah ya. Pak Abdon sudah masuk. Masih nyambung audio. Oke. Pak Kalam bagaimana gitu Kristen Pak Ibnu Kalam? Ini Pak Abdon sudah masuk, kita sudahi dulu diskusinya ya. Kita obrolan santainya besok lagi ya Ibu ya. Pak Ibnu Kalam ya, mohon maaf dan terima kasih atas waktunya Pak Ibnu Kalam. Ya, saya mau menjelaskan tapi tidak ada waktu ya, silakan. Iya, silakan dijelaskan ya apa-apa. 5 menit. Iya, ada video yang saya buat itu seharusnya umat Islam berterima kasih kepada umat Kristen karena orang Kristen lah yang pertama mengatakan Muhammad itu nabi, yaitu Waraka bin Naufal, itu Kristen. Kemudian selanjutnya itu sewaktu Nabi Muhammad pergi berdagang, orang Yahudi. Ya, mimpi lagi nih orang. Mana ada Waraka itu Kristen? Ya, belajar di mana nih situ ini? Kanak-kanak sakit ya garing malasa ku iku udah nguceng. Kristen ya udah nguceng dek nama sunnah.
ibadah Iya. hari Minggu, menuhankan Yesus, makan babi. Yang saya baca seperti itu. Yang saya baca seperti Kok tiga itu. baca majalah Playboy kau baca. Orang Saya tua baca menyesatkan seperti itu. orang kok Kristen. Yang benar itu, dengar, yang benar itu Kristen harus berterima kasih kepada iblis. Karena iblis yang memberi contoh menyembah Yesus. Paham Kalau kau? begitu kita orang buka Quran surat keempat tua. 136. Oke. Surat keempat 136. Oke. Coba saya uji kau. Apa yang ingin kau jual di situ? 136. Surah apa? Surat keempat. Ayat? Anissa ayat berapa? 136. 136. Oke, 136 itu bunyinya adalah dengar. Apa yang ingin kamu jual di situ? Mentang-mentang sudah Di sini didatangi wahai sama orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, yaitu Nabi kita ya. Kemudian dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Apa yang kamu jual di situ, Denguceng? Ya, kalau mau balu. Itu dikatakan kitab-kitab sebelumnya. Yang kitab-kitab sebelumnya itu kitab apa saja? Ini kitab-kitabnya ini, Denguceng, kitab-kitabnya. Nyai ini siapa? Allah. Apakah tulisannya Paulus itu kitabnya Allah? Semua yang dicipta, semuanya milik Allah. Antara langit dan bumi itu milik Allah semua. Nenekmu kiper. Dari mana ke mana? Yesus aja tidak mengenal surat-surat Paulus. Kau bilang itu surat-surat Paulus itu kitabnya Allah gitu maksudnya. Kalau menurut Paulus siapa yang membangkitkan Yesus? Kalau menurut yang tertulis di Alkitab. Coba kau baca Al-Baqarah dulu. Baca kau dulu itu Al-Baqarah 79. Baru kopi sunnah lagi kedua kali. Baca dulu itu. Aja na umurut na bami matoa otak mudik na lolo. Kasih Fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Nigar menguki bo nasengian pole pungala taala nigar. Sebagian orang Kristen memang ada yang sesat. Sebagian orang Kristen ada yang kau pernah mengajarkan sesuatu, Denguceng, sesuatu yang kau tidak bisa bedakan antara hak dan batil. Masa orang kau bilang Kristen gara-gara manuk bulu datang ke rumahmu bawa ayam 1 ekor? Waraka COVID-19 menjadi Kristen. Siapa yang baptis dia? Nanti kau kasih saya di WA saya. Linknya itu penjelas bahwa Waraka itu bukan orang Kristen. Itulah Waraka itu orang apa? Standby dulu. Oke, Bang Abdon sudah masuk. Bisa kau bedakan itu antara Kristen dengan Nasrani. Itulah kau. Kopi sunnah lagi Denguceng. Nasrani itu pengertiannya orang dari Nasrani, Nasaret. Masolak ko musulangi kampungnya. Apa otak mudik nama Deceng? Daeng Huceng. Kelas otakmu. Kau kalau mau dialog langsung dengan saya ke Makassar, kan dekat gitu. Iya, atau kau yang ke kampus saya ini? Ngapain saya ke kampungmu? Kantor Kelurahan Paten. Kalau kau punya ilmu, baru saya ke sana. Masalahnya kau nggak ada ilmu. Kepala Dinas Departemen Agama datang namanya orang menjenguk namanya pasien. Ya dijenguk lah. Tentara dengan polisi. Iya, itu suruhan saya Denguceng. Pemalasa jenguklah dia di sana. Saya sudah diperiksa oleh pemerintah. Saya sudah diperiksa. Waraka orang Kristen. Kau jadilah kau datang saja ke kepala dinas. Sudah mi Denguceng. Sudah mi. Saya perintahkan standby. Itu kau hentikan dulu itu anunya. Sudah mi Denguceng. Keluar mikir dulu. Sudah mi. Ya. Alhamdulillah. Selalu bikin kesimpulan aneh. Sesat Bang. Sesat dia, sesat dan menyesatkan. Keluar itu, saya suruh keluar. Sesat itu orang mengatakan Muhammad itu Sudah Allah. mi dulu. Saya udah ngomong sudah mi dulu. Videomu ke salah seorang dasar dongo ditipu sesamamu Kristen. Ya dongo.
Just saya tadi malam berdebat dengan orang Kristen. Saya orang munafik memang begitu, Ceng. Orang munafik itu dua matanya kayak silet. Makan kiri, makan kanan. Di mana dia dompetnya tebal, di situ lagi dia makan. Itu masalah teologi, bukan masalah. Udah, orang munafik memang begitu. Munafik itu begitu, tidak jelas agamanya. Pada saat dia sama orang yang dia anggap dirinya bisa hidup, dia ngaku di situ. Sama seperti Paulus, sama pada orang Roma dia ngaku Roma, sama orang Yahudi, sama orang begini kau ini. Yang saya jelaskan ini ilmu teologi pada waktu pembukaan. Teologi apa kau? Teologi. Saya tidak berapologetik. Saya Sudah dulu. Jangan pernah kau katakan Waraka itu Kristen. Kucukur kumis. Kirimkan saya linknya sebentar. Buktikan bahwa Waraka itu apa. Belajar pakai link. Belajar lewat link. Nanti bisa sebentar melalui nomornya Handi. Kurangi makan buli mentah supaya kau sehat. Ya sudah dulu ya. Oke. Karena jadwalnya Bang Juma yang udah mau masuk. Sudahin dulu. Bikin pernyataan tidak rasional, tidak ada otak. Tutup dulu Bang Josel. Mbak Josel tutup dulu ini. Baru kita mulai Bang Juma mau abdon. Waraka Kristen sejak kapan dia ke gereja? Mas Ora. Iya. Mabuk tuh aki-aki. Josel monitor. Aduh, disconnect dia Bang. Aku tutup dulu ini ya. Ya, Bang Andi aja yang tutup ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Tadi sih sebenarnya jatahnya Mbak Josel sama Pak Ibnu. Terus kemudian saya telepon Ibu Momoy biar 11-12 ini bisa kena. Ya, alhamdulillah kena dikit. Next kita lanjutkan kembali ya. Semoga nanti kedua orang ini bagus nih diskusinya nih. Ibnu Kolan sama Pitmo ini nyambung sepertinya, nyambung ke kiri terus gitu loh. Ya kita sudahi dulu ini karena jadwalnya Bang Juma udah. Terima kasih buat teman-teman, kita beralih topik. Terima kasih wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Josel, aduh disconnect. Saya telepon dulu ya. Itu aki-aki sebenarnya agamanya apa sih? Bingung aku. Nggak jelas. Ngakunya Muslim, sholat, tapi bilang Yesus Tuhan juga. Dia Krislam. Nah, Krislamnya itu ada kata lamnya di situ karena KTP-nya Islam. Ya makanya itu. Aku Mu'tazilah lah, yang apalah. Ya namanya juga begitulah. Bukan dongo, pelempui, saliukina. Toloi. Sudah ya Bang ya? Sudah mulai ya? Sudah, Pak Abang sudah siap ya? Iya. Bu Pitmo ini dijodohkan saja sama Bapak inilah. Pak Ibnu Dalam. Pak sejak datang Yusuf Manubulu ke rumahnya, dia sudah mulai berani lagi angkat bicara. Ya, kalau menurut saya, kalau menurut saya gini, Bang Juma, kalau iya. Berdialog itu, ya nggak usah sampai sejauh-jauh bilang dongok lah, itulah santai aja. Biasa itu. Ya, harus kita jujur, jangan pernah mengatakan ayam itu adalah kambing, nggak boleh. Kalau ayam katakan ayam itu, kalau ayam itu kambing. Nah itu dia makanya. Jadi kalau ada saya mengatakan donga kepada orang yang memang sudah kayak gitu, ya itu sudah tempatnya itu. Masa dia ngakui Islam agama benar, terus ngakui juga Kristen agama benar. Itu orang apa namanya itu? Habis itu dia ngajarin kemana-mana. Ada yang ingin disampaikan Bang Deginam atau langsung dimulai saja karena sudah malam Bang Juma gimana? Dan Bang Abdon diskusi mana? Ada. Ini Bang Juma lagi ngobrol sama Bang Abdon gitu. Oh gitu. Ini di sini Bang Deginam ada apa ya? Karena bising sekali kalau tidak ada. Iya, gerutuk-gerutuk itu Bang. Matiin. Bang Deginam ini Kristen apa Muslim ini? Kristen. Muslim. Oh Muslim, iya. Nah. Gerutuk-gerutuk Bang. Dimatiin saja dulu. Dimit dulu ya. Iya. Mohon maaf ya Bang. Oke.
Di sini Bang Abdon dan Bang Zuma sudah siap, langsung aja dimulai ya. Karena nanti keburu malam kalau nggak dimulai sekarang. Gimana Bang Zuma? Oke, lanjut. Siap dulu yang mau live ini. Iya, sebentar disiapkan dulu yang live, disiapkan dulu live-nya. Bang Ucok, saya ada. Maaf tadi ada telepon Ibu. Telepon. Tadi itu kesulitan Bang Abdon masuk. Muhammad atau Paulus yang disebut rasul sejati ya. Yang layak gitu. Kayaknya bukan kayak gitu temanya, Dek. Gimana? Siapa yang rasul? Paulus atau Nabi Muhammad SAW? Ya. Kan salah satunya bukan rasul ini. Ya. Okay, kita jangan mau ditipu dengan krunya. Oh, berarti Nabi Muhammad atau Paulus yang layak disebut rasul gitu ya? Siapa yang rasul gitu ya? Bukan masalah layak. Siapa di rasul? antara keduanya, antara Nabi Muhammad SAW dengan Paulus yang rasul? Yang rasul, ya. Ada yang bukan rasul di sini. Harus paham dulu rasul itu Bang apa. Rul, mohon maaf untuk ini di mute dulu. Bang Rul jangan buka mic ya kalau misalkan ada ini. Oke, sudah dimulai saja. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar ya diskusi hari ini dengan judul ini Mahameru ini siapa sih ya? Tolong jangan mengganggu diskusi, Mbak Mahameru. Mohon sabar. Tidak ada tais di sini. Jadi Jadi siapa yang rasul ya? Nabi Muhammad atau Paulus. Jadi di sini akan ada diskusi yang sangat luar biasa seru ini nanti ya, antara siapa yang rasul, Nabi Muhammad SAW atau Paulus. Jelaskan formatnya dulu. Oke. Formatnya adalah 2 menit open statement 3 menit karena cuma 1 ya. Jadi open statement 3 menit, bertanya 1 menit saja, 1 pertanyaan jadi supaya enak. Jawaban 5 menit, tetap 5 menit. Kemudian menanggapi jawaban itu 3 menit. Masing-masing 3 menit seperti itu. Jadi 2 kali seperti itu. Kemudian untuk catur ya, masing-masing waktu 25 menit. Jadi bisa kita mulai ya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, semoga diskusi ini bisa berjalan dengan bagus dan edukatif. Oke, mungkin bisa langsung dimulai dengan open statement. Waktu 3 menit untuk Bang Zuma. Oke, silakan langsung dibuka, Bang. Baik. Sebentar nunggu timer dulu ya, Bang ya. Ya. Bang Ilyas, timernya sebentar. Timer. Oke, thank you. Oke, waktu 3 menit untuk Bang Zuma. Silahkan open statement-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keselamatan atas kita semua, sahabat-sahabat muslim dan muslimah dimanapun saudara berada. Dan selamatkan diri pada teman-teman Kristen dimanapun saudara berada. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah terkait Rasul. Siapakah di antara 2 tokoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah Saulus atau yang mereka punya nama Romawi bernama Paulus? Apakah orang ini yang Rasul? Rasul itu jelas berasal dari bahasa Al-Quran. Ya, bahasa Al-Quran dari kata Rasul jamaknya adalah kata Rusul atau Al-Mursalun, orang-orang yang dikirim. Dan tanda-tanda Rasul itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha
illa ana. Jadi ciri-ciri rasul itu diwahyukan, diilhamkan kepadanya, mendapatkan petunjuk dari langit, dari Allah SWT, untuk mengajarkan kepada kaumnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar daripada itu bukan rasul. Ini yang perlu dipahami. Di luar daripada orang yang mengajarkan kepada manusia, yang mendapatkan firman dari Allah, lalu disampaikan kepada manusia, yang penyampaian ajarannya tidak ada muatan dan tidak mencakup kepada perintah menyembah hanya kepada satu Tuhan, maka itu bukan rasul. Dia adalah rasul palsu. Rasul palsu sudah pasti adalah nabi palsu. Nabi belum tentu rasul, tapi kalau sudah rasul itu sudah pasti nabi. Apalagi ya yang kita bahas ini Paulus, memang dia disebut nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Karena dia bukan nabi, tapi dia mengaku rasul dan dia mengajarkan menyembah manusia bernama Yesus, maka dia bukan rasul. Tidak pantas kemudian dia menyandang kata rasul, dinobatkan kepada dirinya. Berbeda dengan Rasulullah, ya. Makana Muhammadan aba, bukan rasul, bukan apa dikatakan bahwasanya bukan bapak dari antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiin, melainkan dia adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Demikian. Terima kasih, waktu habis. Oke. Sekarang waktu 3 menit untuk Bang Abdon Sagala untuk open statement. Waktu 3 menit. Silakan Bang Abdon. Oke, selamat malam buat semua. Salam. Shalom, selamat malam. Jadi tadi Juma udah menyampaikan juga, Rasul itu adalah yang menyampaikan firman dari Allah. Nabi, kalah beda tipe. Sini adalah bahwa Rasul itu ada bisa disebut juga guru, mengajarkan yang diajarkan oleh Tuhan itu sendiri. Saya setuju dengan Juma bahwa Tuhanlah yang mengajarkan kepada manusia seperti Rasul yang memfirmankan kepada Rasul, sampaikan. Boleh juga disampaikan oleh seperti di Al-Quran lewat Jibril, sampaikan kepada Rasul. Oke lah, itu nggak kita masalahkan. Tapi yang penting di sini adalah yang membawakan berita tentang ketuhanan itu disebut Rasul, itu juga disebut Nabi. Kepada Tuhan siapa? Kepada Tuhan yang diyakini oleh Rasul itu. Itu yang paling utama yang harus kita bisa jabarkan malam hari ini. Jadi, bagaimana dengan Rasul yang ada di Al-Quran dan bagaimana dengan Rasul yang ada di Kristen? Kalau masalah peribahasa, Rasul itu bisa bahasa Arab. Arab juga bisa artinya mengambil dari bahasa yang lain. Kalau bahasa Inggrisnya bisa yang lain. Itu nggak kita permasalahkan. Yang pasti Rasul itu memberitakan tentang kerajaan Allah. Nggak ada yang lain. Di dalam kekristenan itu ya patut kita harus pikirkan bahwa Rasul itu adalah sebagai guru bagi manusia. Rasul itu adalah sebagai membawakan berita tentang kerajaan Allah. Jadi menurut saya malam hari ini kita bicarakan tentang yang namanya Rasul manakah. Ini belum jelas juga tadi apa yang disampaikan, Rasul manakah yang disebut layak atau apa. Sebenarnya bukan layak atau tidak, tetapi menurut Kristen Rasul Paulus seperti apa, menurut Quran Rasul itu Muhammad itu seperti apa. Itu yang kita bicarakan. Yang penting Rasul itu diutus atau disampaikan oleh Tuhan itu sendiri. Oke, terima kasih. Boleh dilanjut lagi? Waktu masih 30 detik, silahkan. Oke, persingkat aja nggak? Oke, dipersingkat ya. Oke, jadi disudahi. Bang.
Langsung aja. Untuk yang tidak diskusi mohon di mute secara mandiri ya untuk semuanya. Oke, sekarang waktu untuk bisa langsung ke tanya jawab saja. Waktu 1 menit untuk bertanya. Bang Abdon monitor? Ya, silakan. Kok 1 menit? Oke. Kalau bertanya karena 1 menit, berarti 2 menit ya. 2 menit nggak apa-apa. Iya, 2 menit, jangan 1 menit lah. Oke. Kan kadang ada pertanyaan itu yang perlu dipaparkan. Terserah kalau mau dihabisin waktunya atau enggak. Oke, nggak apa. Oke. Silahkan waktu 2 menit untuk Bang Zuma bertanya. Oke, silahkan Bang Zuma. Iya, baik. Adalah sangat lucu ya, diawali debat ini dengan cara yang tidak jujur terhadap kebenaran. Bagaimana mungkin kita mengatakan kepada seseorang dia adalah sarjana, sementara dia tidak pernah kuliah. Jadi nggak boleh sembarangan. Oh, yang diutus itu dikatakan rasul, nggak bisa. Ini pembodohan namanya. Yang bukan rasul, yang bukan sarjana, yang bukan SMA, jangan dikatakan sarjana SMA kalau Anda tamat SD. Itu penipuan. Ya, Anda tamat SD kok dibilang sarjana. Jangankan bertemu untuk menerima wahyu, bertemu dengan Yesus aja nggak pernah kok dibilang rasul. Makanya nggak boleh serampangan ngambil istilah dari Islam lalu dinobatkan untuk orang yang tidak dikenal supaya dianggap itu adalah rasul. Nggak boleh begitu. Ya. Jadi nggak bisa dikatakan sembarang aja, yang penting diutus. Jadi orang-orang Hindu, orang Buddha bisa dong dia dikatakan sebagai rasul. Nggak bisa. Sarjana ya sarjana, harus buktikan bahwa dia punya identitas sarjana yang benar. Rasul itu utusan Allah. Kalau dia bukan utusan Allah ya bukan rasul. Pertanyaan saya kepada saudara, Anda sudah terlanjur mengatakan bahwa Saulus ini, ya, orang yang diutus dan mengutus dirinya sendiri kepada orang Romawi dan Yunani, itu Anda katakan sebagai rasul. Tolong tunjukkan data akurat kepada saya. Yesus pernah memerintahkan ke dia melalui pernyataan-pernyataan Yesus itu sendiri sebelum dia terangkat ke langit bahwa dia akan mengutus seorang yang bernama Paulus sebelum dia terangkat ke langit. Karena setelah dia terangkat ke langit, kata Yesus, banyak penyesat yang berasal dari Bani Israel, dari ahli kitab. Makanya dia minta, jangan waspada terhadap ahli kitab. Sebelum dia terangkat ke langit, mana pernyataan Yesus tentang Paulus? Silakan. Oke, waktu habis. Oke, terima kasih. Waktu menjawab pertanyaan dari Bang Zuma adalah 5 menit, Bang Abdon. Semoga Bang Abdon tidak menjawab dengan asumsi, tetapi membawa data dalam menjawab semua pertanyaan. Untuk kedua narasumber membawa data. Oke, silakan. Oke, makasih. Kalau Zuma ini kadang-kadang dia tergelincir omongan sendiri. Jangan katakan sarjana kalau dia bukan sarjana. Anda tahu Muhammad itu sarjana atau tidak? Kan begitu. Jadi membicarakan tentang sesuatu, kita harus balik lagi apa yang kita bicarakan. Kalau bicara rasul itu, yang bisa bicara tentang diutus, mengkabarkan kerajaan Allah itu adalah rasul. Rasul itu adalah guru bagi orang yang mendengarkan tentang ketuhanan. Kan begitu. Jadi kalau bicara rasul itu diutus oleh Tuhan, Anda harus mengakui juga di Al-Quran bahwa yang mengutus Rasulullah itu, Muhammad itu siapa. Kan begitu. Ini buat pertanyaan, saya buat cuma dulu. Jadi kita konsen kita adalah, fokus kita adalah tentang siapakah Rasul itu. Apakah arti Rasul itu? Apa gunanya Rasul itu kepada manusia? Nah, saya jawab. Jawabannya adalah tentang mengabarkan kerajaan Allah. Itu dari sisi Kristen. Dan begitu. Jadi semua yang dikatakan oleh rasul-rasul itu menurut keimanannya yang tidak bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Siapakah guru tersebut juga itu? Yesus sendiri disebut guru. Yesus sendiri disebut Tuhan. Dan bagi kamu juga Yesus disebut Nabi. Kan begitu. Jadi fokus kita adalah tentang Rasul itu.
Anda membicarakan Paulus. Paulus ini beberapa sekian banyak dari rasul-rasul ini Paulus yang dibicarakan, padahal masih banyak rasul-rasul pengikut-pengikut Yesus. Kan begitu. Rasul ini di dalam Paulus ini di dalam Alkitab ini adalah tentang kesaksian kehidupannya, tentang keimanannya kepada Yesus. Kalau Anda membicarakan tidak pernah ketemu dengan Yesus, berarti Anda tidak membaca di dalam Alkitab, ya kan? Nah, nanti saya carikan lagi, ya. Nanti saya carikan itu ayat. Nah, sekarang pertanyaan saya juga buat Bang Juma, bahwa jangan Bang Juma mengatakan, jangan katakan kalau dia SD, jangan dikatakan dia itu kuliah. Itu maksudnya apa? Ya, kalau Rasul Paulus itu orang berpendidikan dalam apa? Berpendidikan di dalam agama juga. Dia orang Yahudi pada waktu itu, oke? Dia orang sangat berperan di kalangan orang Yahudi. Nah, kalau masalah apa yang dikatakan oleh Paulus, Anda bisa baca di Galatia, ya, di Galatia tentang tulisan-tulisan Paulus itu. Surat-surat yang diberikan kepada rasul-rasul lain atau pengikut-pengikutnya atau untuk pengajar-pengajar yang lain. Itu banyak tertera. Jadi kronologis sesuatu rasul harus kita bicarakan dulu. Saya akan membicarakan kronologis Paulus dan Anda akan membicarakan kronologis Muhammad di dalam Al-Quran. Oke? Nah, kalau kita bicara tentang Saulus bertobat, itu ada kisah para rasul 9 ayat 1 sampai 19. Ya. Perjalanan ke Arab pun Paulus itu sudah sampai ke Arab, ya. Bisa Anda baca Galatia 1 ayat 17. Itu dua dulu yang saya bicarakan. Bahwa sebelum 700 sebelumnya di tahun Masehi, ya, kedatangan Paulus itu, kelahiran Paulus mulai tanggal di tahun 5, ya. Dia sampai di tahun 35, dia sudah sampai ke Arab. Itu ada tertulis di Alkitab. Nah, itu kisah para rasul yang kita sampaikan, riwayat kronologis yang perlu kita bicarakan di sini. Oke? Kalau saya membicarakan kronologis Paulus, bisa kita bacakan di sini, bisa saya sampaikan, ya. Anda bisa baca di kisah para rasul 9:30, ya, pelayanan di Syria dan di Sisilia, kunjungan ke Yerusalem selama 2 minggu, kisah para rasul 9 ayat 26, 29, Galatia 1 18-19. Itu sedikit tentang Paulus. Nah, Anda bicarakan dulu bagaimana kronologis Muhammad itu menyampaikan apa yang disampaikan dari wahyu itu, dari firman Allah itu. Silakan. Oke, terima kasih. Pas sekali tinggal 4 detik waktunya. Oke. Bang Zuma memiliki waktu 3 menit untuk menanggapi jawaban dari Bang Abron. Silahkan. Iya. Jadi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Kapan Yesus mengutus Paulus sebelum dia terangkat ke langit? Karena Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang murid-murid asli percaya bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Nah, sebagai Rasulullah, kapan dia mengutus Rasulullah lagi yang lain bernama Paulus? Di mana itu tertera? Kalau Anda mengatakan ajaran Paulus itu bagus, ajaran mau sebagus apapun, kalau bukan utusan Tuhan, buat apa? Apalagi ajarannya merubah semua tatanan yang diajarkan oleh Yesus. Makanya harus diuji dulu, betulkah dia ini rasul? Anda mengatakan siapa yang diutus adalah rasul. Tidak begitu caranya. Beragamalah dengan cara-cara berakal. Bagaimana Anda mau mengatakan dia itu rasul sementara dia bukan utusan Allah? Yang dikatakan utusan Allah itu baru rasul. Kalau bukan utusan Allah, kok bisa jadi rasul? Itu sama halnya dengan Luga Tambunan. Ngaku nabi, tapi dia bukan menerima wahyu dari Allah.
Sama itu. Walaupun Luga Tambunan mengajarkan kebaikan-kebaikan, tapi karena ajarannya bukan dari Allah, tidak pantas disebut nabi. Begitu juga Paulus. Ajarannya tidak bersumber dari Yesus, tidak ada mandat dari Yesus, tidak ada sanad dari Yesus. Anda sebutkan rasul, Anda mandikan diri Anda dengan ajaran yang bukan rasul untuk kemudian menghilangkan ajaran Yesus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah. Waspadalah. Kepada siapa harus waspada? Ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Saulus. Orang Farisi, siapa orang Farisi? Saulus. Ya, menyeberangi lautan, siapa menyeberangi lautan? Saulus. Menjelajahi daratan, siapa dia? Saulus. Yang mentobatkan orang Romawi Yunani masuk ke agamanya dia siapa? Saulus. Yang mentobatkan Antioquia menjadi pengikut Barnabas dan Paulus siapa? Saulus. Waspada kepada dia. Maka zaman sekarang, zaman digital, Anda harusnya menyadari itu. Benarkah orang ini rasul? Karena itu harus belajar dulu. Rasul itu apa sih? Rasul itu adalah manusia mulia yang diutus oleh Allah, bukan diutus oleh gereja, bukan diutus oleh sinagoge, bukan diutus oleh tentara-tentara, bukan. Rasul itu wahyu dari Allah yang diterima kemudian disampaikan kepada kaumnya. Itu yang disebut rasul. Oke. Agar dipahami. Terima kasih, waktu habis Bang Zuma. Oke. Waktu 3 menit untuk Bang Abdon. Silakan Bang Abdon. Ya, ini cuma ini bicaranya nggak ngerti dia sebenarnya ini. Kalau kita baca Galatia 1 nih, kalau bicara Paulus, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Ya, oke? Jadi banyak sekali di sini tentang Paulus cuma. Oke, saya sudah jawab satu aja, ya. Bab 1 Galatia 1. Itu Anda bacakan nanti, ya. Itu jawabannya pertama satu itu aja. Tetapi yang terpenting di sini bahwa zaman pada waktu Paulus itu adalah zaman Yesus Tuhan bagi orang yang percaya kepada Dia. Kalau cuma tidak percaya, Yesus itu bukan Tuhan bagimu. Itu titik. Itu nggak bisa dibantah. Anda tidak bisa membantah bahwa Tuhan daripada Paulus itu adalah Yesus. Oke? Nah, kalau kita bicara tentang rasul itu, pengajar-pengajar itu, guru-guru itu yang mengajarkan tentang kerajaan Allah yang diimani oleh orang-orang pengikut Kristus disebut juga rasul. Itu rasul. Nah, rasul yang tertulis sudah jelas di dalam Alkitab. Tetapi biar berimbang, Bang Juma, Anda jangan hanya mencerna kalimat yang di Alkitab, yang namanya Rasul Paulus, itu banyak sekali. Tetapi saya pengen tahu juga di dalam Al-Quran tentang rasul, tentang utusan. Utusan itu siapa? Ya. Ini jadi problem, mungkin bukan problem, jadi bahan pembicaraan bagi kaum-kaum intelektual keislaman itu. Mungkin cuma bagian dari sekecil itu mungkin ya, bukan intelektual total, bukan. Saya anggap itu cuma belum sampai di sana. Nah, kenapa ini dibicarakan juga tentang utusan-utusan rasul itu? Di surat Yasin ada utusan-utusan itu yang merujuk kepada orang-orang Israel atau utusan-utusan pengikut-pengikut daripada Yesus. Kalau disebut di sana itu pengikut daripada Isa Masih. Nah, di surat Yasin itu tertulis biar berimbang. Saya harus geser dulu ke Al-Qur'an. Biar cuma juga biar paham ya. Di surat Yasin itu coba dibicarakan juga. Saya sudah menjawab tadi pertanyaan Anda pakai ayat ya. Nah, di ayat 13 tadi surat Yasin ya. Yasin ayat 13-14. Coba jawab dulu. Waktu habis Pak Abdon. Waktu habis. Oke. Anda memiliki
2 menit untuk bertanya kepada Bang Zuma. Maksimal pertanyaan 2. Jadi kalau bisa 1 saja pertanyaan ya, supaya jelas ya nanti dijawab ya. Oke, silakan. Oke. Kalau di Alkitab itu tertulis Paulus itu sampai ke Arab. Jauh sebelum ada Islam. Itu Anda harus akui. Karena yang lebih dulu adalah Injil. Oke. Nah, Anda membicarakan tentang Rasul. Paulus itu di surat Yasin ayat 13-14, kalau ditafsirkan menurut penafsir-penafsir yang ada di kalangan Muslim, itu masih sesuatu pertanyaan, ya, bahwa di situ tertulis ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Ingat, utusan itu adalah Rasul, ya, jangan Anda bantah, ini tertulis, ya. Yang ketiga, maka ketika utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Nah, bisa kita nanti bukakan tafsirnya ini seperti apa? Di situ ada tertulis 3 rasul yang tertulis di Alkitab. Salah satunya yang ketiga itu adalah Paulus. Bagaimana Anda menerangkan ini? Apakah Anda bisa membantah bahwa Paulus itu tidak ada di Quran atau bagaimana? Karena di tafsir-tafsir itu menurut yang lain, Paulus itu berbunyi adalah bulus kalau di dalam keislaman. Jadi maksud saya, tolong ini di ayat ini apa maksudnya? Terima kasih. Oke, waktu tinggal 20 menit tidak digunakan kan? Ya, silakan aja. Oke. Waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Bang Abdon. Silakan Bang Zuma. Iya. Makanya aku bilang harus didudukkan dulu Paulus ini rasul atau bukan. Jangan Anda menjilat dari tafsir. Karena di Al-Quran tidak ada nyebut Paulus. Itu tafsir. Kalau Anda ngerti tafsir, saya pun bisa menafsir. Perkiraan. Tapi apakah perkiraan itu benar adalah Paulus pendiri agama Kristen? Bukan. Kenapa bukan? 1, Paulus tidak pernah diutus oleh Allah. Rasul itu utusan Allah. Nah, coba Anda telaah lebih jauh. Apakah kemudian di sana ada nama Paulus? Tidak ada. Terus apakah kemudian Paulus itu mengajarkan la ilaha illallah? Tidak. Itu aja dulu. Apakah Paulus pertama bertemu dengan Yesus? Tidak. Apakah Paulus ketika datang ke sana, kemudian orang-orang di sana itu menjadi Islam atau menjadi Kristen? Itu dulu. Pahami itu dulu. Jadi jangan kemudian Anda menjilat tafsir, tapi Anda tidak mengimani Al-Quran. Jadi kalau mengatakan Al-Quran ada Paulus disebut rasul, berarti Anda harus mengimani Al-Quran sebagai firman Allah. Sehingga Anda melahirkan diri Anda dalam kondisi mengimani Paulus itu adalah rasul. Menjilat itu nggak baik. Sekarang di kitab Anda dulu. Yang hidup sesama dengan Paulus itu aja dulu. Ada nggak pengakuan dari Yesus? Jangan karena Anda tidak mampu kemudian untuk menemukan itu, Anda menjilat-jilat ke tafsir-tafsir. Anda malu nanti. Karena kalau saya jelaskan duduk persoalan dari tafsir itu, justru Paulus itu disebut sebagai orang durhaka. Dia anak haram di situ di tafsirannya. Kalau Anda ingin belajar lebih jauh, ya. Tapi saya sarankan kepada saudara, nggak usah nyebrang ke tafsir. Buktikan aja dulu. Saya tidak butuh Anda itu masuk ke tafsir karena saya paham betul Anda itu nggak ngerti tafsir. Tafsir itu bahasa Arab gundul. Nanti jangan sampai ditampilkan Anda nggak bisa baca. Hanya karena dengar dari link-link yang menyesatkan kalian. Yang mengatakan ada bulus di dalam Al-Quran, tafsirannya. Sekarang untuk membuktikan bahwa Paulus itu adalah utusan Allah, coba Anda buktikan melalui kitab Anda.
Jangan melalui Al-Quran, apalagi tafsirannya. Kalau Al-Quran kan tidak ada. Itu cuma tafsir. Oke, sementara yang kami imani itu adalah Al-Quran dan hadits. Tafsir itu bukan kitabullah. Tafsir itu pendapat manusia. Menurut saya begini, menurut saya begini. Tapi meskipun menurut dia begitu, tapi dia tidak mengimani itu. Hanya perkiraan. Nah, kalau Paulus itu mengajarkan la ilaha illallah, baru kita buktikan bahwa apakah betul Paulus itu mengajarkan la ilaha illallah. Itu dulu. Karena yang saya tahu, Paulus itu mengajarkan bahwa Yesus juga itu adalah Tuhan. Berarti la ilaha illallahnya gugur. Ya, coba Anda lihat di Galatia 1 nomor 1 yang Anda bawa tadi. Dari Paulus seorang rasul. Coba, siapa yang mengangkat dia rasul ini? Siapa yang angkat? Bukan karena manusia katanya. Bukan karena manusia. Berarti karena Allah, karena Tuhan pencipta langit dan bumi, untuk menguji apa pernyataan dia terhadap Galatia ini, di mana dituliskan bahwa Allah mengutus Paulus menjadi rasul. Itu di mana? Kan dia katakan, dari Paulus, seorang rasul. Ini maksudnya surat untuk orang yang ada di Galatia. Wahai Galatia, ini aku Paulus. Aku adalah seorang rasul. Aku rasul bukan karena Allah, bukan karena manusia, juga bukan oleh karena manusia katanya. Nih, melainkan oleh Yesus. Berarti di sini Pak Abdon, Paulus tidak mengakui Yesus itu manusia, Pak. Nih, bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus. Rasul Allah yang mana yang mengatakan Maria melahirkan Tuhan? Rasul mana yang mengajarkan itu? Rasul mana dari Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan Tuhan dilahirkan oleh makhluknya? Jadi dari Galatia 1 nomor 1 yang Anda bawa ini itu sudah nampar diri Anda. Ya, tolong disikapi lagi dengan baik. Silakan. Terima kasih Bang Zuma, waktu habis. Waktu 3 menit untuk menanggapi jawaban, silakan Bang Abdon. Bang Abdon monitor. Bang Abdon. Oke. Oke, silakan. Oke, makasih. Ya, makasih. Pencapaian sampean itu cuma Anda tidak tahu tentang Quran kalau tidak ditafsirkan oleh guru-guru Anda atau yang berkompeten di dalam penafsiran Quran. Anda akan buta. Tadi surat Yasin sudah saya tunjukkan. Siapakah ketiga utusan itu? Padahal di dalam Quran itu hanya satu utusan, tidak ada yang lain. Ya, hanya Muhammad yang tertulis. Tapi di sini ada 3 utusannya. Anda berkomitmen, jangan pakai tafsir, jangan pakai, pakai hadis. Siapakah yang ketiga itu? Oke, Anda bicara, saya bicara link. Siapa yang bicara bukan link? Anda tahu dari mana kalau bukan dari link? Kita mau pelajari satu referensi buku-buku yang lain. Apakah Anda di zaman Rasulullah itu? Apakah Anda di zaman Paulus? Jadi Anda terlalu terangkat, tetapi Anda tidak tahu dasar. Oke? Nah, di surat Yasin tadi, ayat 13-14 tadi, ini jadi pembicaraan antara iya dan tidak. Ada yang mengakui dan ada yang tidak. Siapa yang dibicarakan di sini? Itu adalah murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Ada yang disebut Simon lah, ada disebut Yohana atau Yohanes dalam Alkitab, ada disebut Paulus kalau di Alkitab. Ini kan yang membicarakan tentang dari Anda. Nah, satu lagi, kalau Anda mau bicara tentang Rasul itu adalah utusan Allah. Kalau Anda mengatakan Rasul itu utusan Allah, berarti Anda mengatakan Yesus atau Isa Al-Masih adalah Tuhan. Oke? Nah, kenapa saya bicarakan seperti itu? Saya buka Al-Quran. Nah, kita tentang Paulus ya, tentang Rasul. Jelas tertulis kalau di Quran itu, Bang Juma, bahwa
yang mengatakan tentang Muhammad itu akan datang itu adalah Isa Al-Masih. Oke? Kalau Anda mau mengatakan tentang yang namanya utusan, pertanyaan buat Anda, yang mengutus Muhammad itu adalah Yesus sendiri, Isa Al-Masih sendiri. Itu ada di Asap ayat 6. Nah, itu pertanyaan satu buat Anda. Jadi yang saya jawab tadi itulah keimanan, keyakinan di Galatia 1 tadi sudah saya tunjukkan. Mau benar atau tidak menurut Anda silakan. Nah, Anda tidak bisa menjawab surat Yasin 13-14 tadi. Siapakah yang ketiga utusan itu? Tolong dijawab. Silakan. Gimana? Moderator mana? Oke, maaf. Ketiduran. Oke, 3 menit. Oke, silakan. Waktu 3 menit untuk Bang Suma, silakan. Iya. Jadi gini, kalau Anda bertanya siapa ketiga utusan ini, Anda harus tahu bahwa Allah mengutus banyak rasul, banyak utusan, banyak nabi kepada Bani Israel. Fabima naqdihim. Ya, mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihumul anbiya. Bigairi haqqa wa qawlihim qulubuna gulf bal taba Allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minu illa qalila. Banyak diutus nabi-nabi kepada mereka, dibunuh tanpa alasan yang benar. Kepada siapa diutus? Kepada Bani Israel. Jadi kalau surah Yasin Anda menjilat di sana seakan-akan ada Paulus di situ, berhenti mengatakan itu. Is arsalna ilaihi musnaini faqadzabuhuma fa'azzatna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Ya, ini kalau Anda ingin memahami lebih jauh di dalam tafsir yang Anda bawa, jelas dikatakan di sana bahwa si bulus adalah binatang neraka jahanam. Oke? Ini kitab yang nyata. Paulus atau Baulas atau Bulis, kalau Anda katakan itu adalah Paulus, di situ dikatakan binatang film neraka jahanam. Itu di dalam kitab gundulnya. Sementara yang sampai kepada Anda itu adalah hasil daripada tulisan Fight Freedom. FFPI yang Anda baca, link-link yang menyesatkan yang Anda baca, sehingga Anda menjilat surah Yasin seakan-akan ada Paulus. Kalau di situ ada Paulus, mana tulisannya? Inna ilaikum mursalun. Tak ada tulisan Paulus di situ. Tafsir Anda percaya, emang Anda Islam sampai percaya ke situ. Lalu dikatakan utusan itu begini, kalau ma antum illa basyarum mistuna wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa takzibun. Penduduk itu menjawab, kamu ini hanya manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Apakah di Antioquia Paulus itu dianggap pendusta? Atau justru dia pemimpin orang-orang yang kemudian dikatakan sebagai Kristen? 1 tahun di sana mereka mengajar, ya, dan pengikutnya disebut Kristen. Dia ditolak di Antioquia. Asal Anda tahu. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepadamu. Sementara Paulus ketika datang ke Antioquia justru disembah, Pak, dianggap dewa. Kalau yang di Yasin ini ditolak, lak. Jadi jangan mencilat ke Al-Quran. Malu saya. Kalau saya jadi Kristen malu saya. Oke. Waktu habis. Terima kasih. Oke. Ada waktu 2 menit untuk Bang Suma bertanya ya. Oke, silahkan Bang Suma. Iya, harusnya Anda siap untuk berperang. Jangan pergi perang kalau senjata nggak ada. Kembali kepada pertanyaan saya tadi. Ya, kalau Anda kemudian menjadi Kristen akibat daripada Paulus, itu pasti. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya poin-poin Kristen. Nah, sekarang saya bertanya kepada saudara,
Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Paulus, coba lihat, Galatia, saya ikuti permainan Anda. Ini Galatia nih, dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini, lihat di Galatia 1 tuh. Dari Paulus, seorang rasul. Pertanyaan saya mendasar loh. Tunjukkan pernyataan Yesus sebelum naik ke langit, bahwa dia diutus oleh Yesus, bahwa dia mengutus seorang pembunuh, penjagal, atau begini, sederhananya. Anda buka Lukas 21 nomor 8. Waspadalah, akan datang penyesat. Namun sebelum penyesat itu melakukan aksi penyesatannya, terlebih dahulu kamu semua murid-muridku Bani Israel angkatan pertama yang hidup denganku akan ditangkap, dianiaya, disesah, dibunuh, dimasukkan ke dalam penjara dan seterusnya. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa pelaku pembunuhan terhadap murid-murid Yesus yang sebelum dia menyesatkan, dia awali pekerjaannya dengan cara membunuh? Itu tadi sudah tidak mungkin Anda bisa menjawab. Sekarang saya rubah pertanyaannya. Siapa oknum yang datang sebelum menyesatkan, dia awali karirnya dengan membunuh murid-murid Yesus? Jawab, silakan. Oke. Waktu 5 menit untuk Pak Abdon menjawab. Jangan lembek-lembek Pak Abdon, saya ketiduran kalau ini. Oke, silakan Pak Abdon. Kalau cuma ini satu pun jawaban pertanyaan saya nggak dijawab-jawab. Anda tidak tahu ayat Anda sendiri. Anda tidak jawab tahu pertanyaan saya, Bos. Gak usah lebay. Pertanyaan saya Anda jawab. Jawab pertanyaan, fokus ke jawaban. Pertanyaan Pak. itu sudah saya jawab di Galatia 1. Cukup itu saja. Ya, cukup itu saja. Sebut nama dong, sebut nama. Ya. Nah, sekarang di ayat itu saya sudah sebutkan. Jawab dulu pertanyaan, Pertanyaan itu sudah saya jawab. Galatia 1 ayat 7 tadi. Ya. Siapa namanya? Galatia 1 ayat 7. Oke, saya share screen ya. Saya bantu share screen ya. Jadi yang tepat ya. Pertanyaan tadi tidak terinci, ya. Tadi Pak Anda Abdon, sudah menyebut. Jangan melenceng kemana-mana. Silahkan dibaca apa yang ingin Anda jawab. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan, kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, pertanyaannya siapa itu? Gitu loh. Silahkan. Fokus kepada pertanyaan ya Bang Abdon, jangan kemana-mana ya. Mohon lebih fokus untuk menjawab pertanyaan dari yang dipertanyakan Bang Zuma. Silahkan. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, ya. Galatia 1 ya, 1 ya. Ini sudah jelas. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini nggak perlu kamu protes bahwa ini tertulis di dalam Alkitab. Anda seorang tidak percaya, Anda sampai kapanpun tidak percayakan ayat ini. Nah, yang saya maksud di situ, saya masih memberikan ruang tentang Paulus kepada Anda. Sebenarnya jawabannya sudah ada di Alkitab semua. Ya, siapa jawabnya? Siapa namanya? Dari mohon sabar Bang Hadi. Anda nggak usah jawab-jawab. Anda nggak usah jawab-jawab. Santai aja. Saya dengan Juma, ya. Saya sudah menjawab tentang kerasulan Paulus, ya. Galatia 1 ayat 1. Udah. Itu sudah jelas berbunyi di sana. Tetapi yang saya maksud juga, Anda harus berimbang. Pertanyaan saya juga dijawab. Cuma, siapakah 3 utusan itu yang terdapat surat Yasin tadi? Anda tidak bisa jawab. Anda jawabannya banyak-banyak. Nggak ada tahu siapa. Kita harus
Kita harus fair lah. Pak Abdon, mohon maaf, jawab dengan jelas pertanyaan yang ditanyakan oleh Bang Zuma. Silakan. Saya sudah menjawab, kok kenapa dipaksakan? Bunyinya seperti apa? Mungkin Anda bisa bicara. Bunyinya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia. Apa itu bahasa nggak bisa Anda mengerti? Pertanyaan saya, ajaran Yesus tentang Paulus, bos. Bukan ajaran Paulus tentang Paulus. Mana sih? Anda nggak siap sebenarnya. Bukan, Anda tidak mengerti. Bendera putih aja kalau nggak sanggup. Ajaran Yesus itu apa? Apa yo? Apa ajaran Yesus? Apa? Ajaran Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dari mana Anda tahu ajaran Yesus? Mana perintah Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu perkataan Yesus. Ajaran apa enggak? Oke. Mana ajarannya? Mana ayat mana itu ajarannya? Nah itu ajarannya yang saya katakan padamu tadi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan? Nih. Apa maksudnya? Saudara, yang saya tanya, yang saya tanyakan kepada saudara, ini tema yang Anda pilih dan Anda yang nantang saya membahas tentang Rasul. Mohon dengarkan dulu. Waktu Anda jangan dikasih jalan. Iya, tunggu sabar supaya Anda itu jangan sembunyi. Saya kibarkan bendera putih kalau tidak sanggup. Ini kita berbicara mengenai Rasul. Rasul itu utusan Allah. Anda mengatakan Paulus juga rasul. Saya minta tunjukkan ajaran Yesus yang membahas Paulus sebelum Yesus terangkat ke langit. Mana? Mana? Berarti Isa itu Allah. Berarti Isa adalah Allah. Mana ajarannya? Mana ajarannya Yesus? Ayo. Tentang siapa yang mengutus Muhammad? Saya pengen tahu Anda bicara mengutus. Siapa yang mengutus Muhammad? Siapa? Maka Muhammadan aba ahadin mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jelas ayatnya. Rasul Muhammad SAW itu bukan bapak di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah sekarang saya minta, mana buktinya kalau Paulus itu rasul dari Yesus? Ada enggak legitimasi dari Yesus bahwa dia mengutus nanti orang setelah dia ke langit, manusia bernama Paulus yang akan mengajarkan suatu ajaran yang bertentangan 2000% dengan ajarannya? Silakan, di mana itu tertulis? Di mana itu? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Saya sudah jawab. Mana jawaban Anda? Galatia 1 itu pernyataan Paulus. Yang saya minta pernyataan Yesus. Mana? Oh, pertanyaan Yesus apa? Dia pengikut Yesus. Kamu bukan pengikut Yesus. Kawan, dengar. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya. Sebelum waktu Anda berjalan, dengarkan saya. Yohanes 1 nomor 53, nomor 53, sorry. Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Itu fakta, data di kitab Anda. Nah sekarang, tunjukkan bukti Yesus memanggil Paulus sebelum dia terangkat ke langit. Layaknya dia memanggil Filipus. Silakan. Siapa yang memberitakan tentang kerajaan Allah itu siapa? Udah, bendera putih ya, udah ya, Saudara Abdon, kita bubar ya. Mending saya kasih pengajian terhadap anak-anak sini. Muhammad itu siapa yang mengutus? Jawab dulu. Hentikan aja, nggak nyambung, hentikan. Enggak, kamu takut kan jawab saya? Nggak sanggup kau, nggak sanggup. Memang nggak bisa. Nggak ada satupun orang Kristen yang mampu jawab ini. Kenapa? Karena Paulus itu bukan rasul dan Kristen itu bukan ajaran Yesus. Itu kesimpulannya. Siapapun yang Anda bawa menghadapi saya membahas ini tidak akan mampu. Bang Abdon, kamu tidak mampu. Enggak, Bang Abdon jelaskan dulu Galatia 1 itu. Nah, di asap itu, di asap. Bukan. Itu sudah saya jawab. Ya, gimana Bang jawab? Ini saya jawab. Galatia itu surat Paulus untuk orang di Galatia. Galatia itu di mana rupanya? Yahudi, Yerusalem. Itu wilayah tempat orang-orang pagan. Pertanyaan saya. Mohon maaf untuk yang lain selain Bang Zuma dan Bang Abdon, tolong di mute, jangan ikut bersuara. Oke, silahkan. Di surat Asap itu di ayat. Ini giliran Anda menjawab, bukan lari ke Al-Quran.
Giliran Anda menjawab tentang pertanyaan saya, tunjukkan data di dalam kitab Anda yang mengutus Paulus menjadi rasul itu siapa? Saya sudah jawab. Di surat itu saya sudah jawab. Anda tidak terima, terserah. Sekarang Enggak, yang saya dengarkan dulu dong. Jangan kayak rada-rada lupa ingatan Anda. Kok jadi kayak orang kayak Anda bilang saya nggak boleh bilang dongo, tapi Anda dongo. Dengarkan dulu, Abdon. Dengarkan pertanyaan saya. Tunjukkan perintah Yesus, tunjukkan ajaran Yesus sebelum dia terangkat ke langit. Layaknya dia mengajak Filipus di dalam 1 Yohanes. Dia mengajak Paulus sebagai rasul. Rasul itu kan utusan Allah. Oke? Sementara yang utusan Allah itu adalah Yesus, bukan Paulus. Tapi Anda kekeh mengatakan Paulus itu utusan Allah. Tunjukkan, jangan Allah. Yesus aja dulu. Ada enggak Yesus yang Rasul Allah ini memanggil Paulus sebelum dia terangkat ke langit, layaknya dia memanggil Filipus? Ada enggak? Silakan. Jadi 1 ayat saja sudah cukup bagi kamu. Kamu mana ayatnya? Mana ayatnya? Galatia 1 tadi sudah saya berikan. Galatia 1 itu, dengarkan dulu. Galatia 1 itu ucapan Paulus, yang saya minta ucapan Yesus. Pemberitaan kerajaan Allah itu adalah pengikut Yesus. Beritakanlah. Nyambung lah. Ya bukan, jangan lari. Nggak bisa itu Paulus itu umat Islam itu susah untuk kamu bohongi, kawan. Umat Islam itu susah untuk kau tipu. Adalah Isa Al-Masih, berarti sekali lagi saya bilang, umat Islam itu susah untuk kamu tipu. Ya. Anda tidak bisa jawab surat Yasin 13-14, nggak bisa jawab. Yang mana ini? Giliran siapa ini yang menjawab ini? Ini kok kayak ini giliran menjawab tapi nggak dijawab dari tadi. Anda tidak terima dengan ayat yang saya sampaikan, tidak apa-apa. Bukan tidak terima. Anda sok jagoan. Bertanya tentang surah Yasin, di situ tidak menyebut nama. Tadi saya sudah bacakan dalilnya. Bahwa banyak nabi, banyak rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Oke? Kalau Anda bertanya siapa utusan itu, yang pasti utusan itu bukan Paulus. Karena Paulus itu begitu datang ke Antioquia, dia dianggap dewa, disembah dia di sana. Dia dianggap dewa Hermes bersama dengan Barnabas. Sementara di Yasin, dia ditolak. Utusan pertama, utusan kedua, utusan ketiga ditolak di Antioquia. Paulus, bos, ketika datang ke Antioquia, dijilat, dia dianggap menjadi dewa. Bahkan setahun dia mengajar, dia mendapat pengikut yang bernama Kristen. Sampai di situ saya harus ngajarin kamu, kawan. Bukan. Oke. Jadi Bang Juma ini saya rasa langsung battle saja ya, karena kalau kayak gini langsung battle aja. Battle dengan yang kayak begini. Kamu nggak bisa jawab, satu pun. Kamu nggak menjawab, Adon. Kamu sendiri bisa jawab nggak? Kamu sendiri bisa jawab nggak ketika saya tanya mana ajaran Yesusnya, mana? Ajaran Yesus tentang Paulus mana? Bisa jawab nggak kamu? Tentang Paulus, bukan, pelan-pelan aja. Kamu maunya enggak, saya tanya sama Anda. Anda bisa jawab nggak ketika saya tanya mana ajaran Yesus tentang Paulus sebelum dia terangkat ke langit? Anda bisa jawab nggak? Bisa. Mana jawabannya? Jawabannya seperti apa, maumu? Nenekmu kiper. Saya kan tanya ajaran Yesusnya. Ajaran Yesus layaknya di dalam Yohanes 1 nomor 43. Coba, Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutilah aku." Itu contoh. Sekarang coba tunjukkan data yang sama seperti ini. Sebelum dia terangkat ke langit dituliskan bahwa Yesus memanggil Paulus. Ada enggak? Oke. Di mana itu? Ya, ada. Jadi kalau itu mamu tentang Yesus, Kisah Para Rasul 9, coba bacakan. Ya, nomor 6. Itu. Bacakan aja dulu, jangan enggak apa-apa. Enggak masalah. Jangan dulu. Kamu jawab ya. Nah, coba bacakan. Enggak masalah. Ini perkataan siapa ini? Perkataan siapa ini? Ini perkataan siapa? Lagi ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Ya, rebah ke tanah. Nggak nyambung ini, nggak nyambung. Ini perkataan siapa?
Ayo. Yang saya mintakan perkataan Yesus. Yang saya minta itu perkataan. Yang saya minta itu perkataan Yesus. Ini tulisan Lukas yang Anda maksudkan. Dan ini akan memberatkan Anda. Jangan ketawa dulu. Ini akan memberatkan Anda. Kalau saya minta datanya sesuai dengan ini. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara-suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Anda akan semakin sulit kalau saya minta tunjukkan mana datanya bahasa Ibrani itu. Anda akan semakin sulit. Tadi jangan ke sana. Ke sana lagi ini. Nah, makanya aku bilang, jangan coba-coba Anda keluar dari materi. Karena kalau Anda keluar dari materi, Anda akan mencret batu tawas nanti Anda. Aku bilang sama Anda, kalau Anda membawa Kisah Para Rasul 26, ya, itu adalah tulisan Lukas. Tulisan Lukas itu dihasilkan dari hasil penyelidikan. Yang saya minta pernyataan Yesus, layaknya ketika dia memanggil Filipus. Oke. Saulus, mengapakah engkau mengenal dalam bahasa Ibrani mana? Coba tunjukkan dalam bahasa Ibrani ada nggak? Dari bahasa Ibrani. Emang Isa Al-Masih bahasa Ibrani apa bahasa Arab? Nah, itu coba kamu lihat di nomor 14-nya. Kamu semakin memberatkan dirimu, kawan. Ya, jadi tidak ada pernyataan. Enggak. Saya minta Anda kan mengaku bahwa Paulus itu rasul. Saya minta autentikan dia sebagai rasul dari Yesusnya itu mana? Ini tulisan Lukas ini. Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus. Loh, jadi saya mau jawab apa sesuai dengan kitab saya? Nah, makanya aku bilang, tidak akan ada orang Kristen yang mampu menjawab. Makanya aku bilang, kan udah aku bilang tadi. Tidak akan ada. Tidak akan ada, karena Paulus itu bukan utusan Yesus. Oke? Loh, ini Lukas yang menulis. Lukas ini asistennya Paulus. Tunggu dulu, saya bacakan ya. Mau kau baca kayak manapun tetap aja sama. Ini tulisan Lukas yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Dan Lukas bukan murid Yesus. Saya jawab ini, kamu melintir. Nah sekarang. Loh, kok saya melintir? Benar nggak bahwa Lukas tidak pernah bertemu Yesus? Benar nggak? Benar. 1000%. Benar nggak? Siapakah yang mengutus Muhammad? Jawab. Allah Subhanahu wa taala. Mana ayat? Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah. Bagaimana nazzalahu? Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah. Itu udah jelas tuh. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, yang memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad." Itu surah Asab ayat 6. Terus apa masalahnya? Masalahnya? Sebelum kedatangan Islam ini, Isa Al-Masih sudah mengatakan bahwa akan datang Muhammad. Jadi yang mengutus siapa? Allah. Berarti Isa Al-Masih adalah Allah, begitu? Oh bukan, memberitakan. Dia memberitakan. Mana ayat kamu? Tunjukkan ayat kamu. Dia memberitakan. Tunjukkan ayat kamu. Tunjukkan ayat kamu. Inilah dia ya, kalau orang sesat begini mencoba menyesatkan orang dengan ilmu sesatnya. Ini kan satu pun jawab pertanyaan Bang Juma dijawab. Bang Abdon, maksud Bang Zuma itu gini. Itu aja ayat bahwa mohon maaf yang lain bisa tidak? Mohon maaf sekali. Yang lain mohon maaf untuk mute dulu ya. Mohon maaf banget ya. Oke, silakan Bang Zuma dan Bang Abdon. Ya memang nggak ada jawabannya. Bukan dia nggak paham, dia paham. Cuman pura-pura dongo aja. Kayak mana mau jawab? Nggak ada jawabannya. Karena memang Paulus itu bukan utusan Yesus. Paulus itu bukan utusan Yesus. Makanya dia bukan rasul. Celakanya dia, saudara Abdon kita ini, dia pilih tema ini. Lah, gitu saya nggak ada pilih tema. Saya bebas aja mengalir. Nah ini yang disajikan panitia ke saya. Ya, saya nggak tahu. Saya oke-oke saja. Kisah para yang milih kok. Dia yang milih. Jangan bilang saya yang milih. Saya nggak suka tukang tipu-tipu. Yang nipu ini siapa dari tadi? Diminta ayat tentang Yesus mengutus Paulus, yang ditunjukkan tulisan asistennya Paulus. Aduh. Ya. Jadi gini, Kisah Para Rasul 9, Saulus bertobat. Oke? Pahami itu. Lalu yang Lukas 21 nomor 8
Sebelum dia mengaku bertobat, nyamar sebagai pengikut Yesus, melakukan penganiayaan, melakukan pembunuhan terhadap murid Yesus, itu siapa? Kamu terlalu banyak tentang Alkitab. Satu tentang Quran aja nggak bisa kamu jawab, Juma. Siapa itu? Yang ketiga. Loh, siapa itu? Siapa itu? Emang ada disebut namanya di situ? Siapa? Emang ada disebut namanya di situ? Kalau nggak ada disebut namanya, terus kamu mau jadi apa? Lah, nggak penting bagi saya. Memang penting bagi kamu. Iya, memang penting. Jadi, memang penting. Kalau nggak penting, ngapain kamu bawa rasul? Kamu tahu rasul itu satu. Berarti Paulus penting bagi kamu. Justru karena itu, jangan kau katakan orang yang tidak tamat SD sebagai sarjana. Orang nggak pernah bertemu Yesus, kau sebut rasul. Saya nggak ada pernah mengatakan itu. Loh, jadi Paulus itu bukan rasul? Rasul dong. Nah, kenapa kau mengatakan dia rasul sementara dia tidak pernah bertemu dengan Yesus? Kisah para Rasul 9 sudah saya baca. Kata siapa? Itu kata Lukas yang saya minta. Yesusnya ada nggak? Yesus kan berkata begini. Dengar. Yesus berkata begini. Segala firman yang aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oke? Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Paulus sendiri mengatakan, yang kukatakan itu bukan dari firman Tuhan, tapi sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Sama enggak tuh? Oke, saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi. Silakan. Saya bacakan lagi juga. Biar kamu paham. Tapi tolong nanti dijawab saya ya dalam Quran. Karena kamu nggak bisa jawab Quran sendiri. Apa yang harus saya jawab? Apa yang harus saya jawab? Nanti saya bertanya. Nanti saya tanya. Ini saya jawab pertanyaan. Ia rebah. Ia rebah. Itu cerita Lukas. Yang saya minta cerita Yesus. Dia rebah. Siapa yang menulis? Lukas. Lukas yang melihat dia rebah. Yang saya tanya, Yesus layaknya ketika diceritakan oleh Yohanes, Yesus memanggil Filipus. Masih kurang gitu. Penjabaran saya. Masih kurang gitu, kawan. Kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa apa? Ibrani. Coba tunjukkan mana itu bahasa Ibrani. Jangan bicara bahasa dulu, nanti itu ya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus ku perbuat. Paham? Begini, saudara. Begini, saudara Abdul. Yang menceritakan itu siapa? Yang menceritakan itu siapa? Ini sudah tertulis. Iya, saya tanya sama saudara, yang menceritakan itu siapa? Ini kisah para rasul. Yang menuliskannya siapa? Yang menceritakannya siapa? Murid pengikut Yesus, penulis. Siapa namanya murid pengikut itu? Jangan kau jualan kecap. Kamu jejak dulu. Yang menulis kisah para rasul ini siapa? Ini jelas sudah tertulis. Siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Saya nggak penting. Ini sudah tertulis. Nggak bisa, karena penulisnya ini mengaku mendengarkan suara. Penulisnya ini melihat Paulus mendengarkan suara. Dari mana penulis tahu? Jawab dulu, siapakah yang mengutus? Dari mana Paulus? Dari mana penulis tahu bahwa Paulus itu mendengar suara dari langit? Dari mana penulis tahu? Udah lari kan? Enggak, saya tanya sama Anda kan ku tanya, mana pengakuan Yesus? Mana pengakuan Yesus bahwa Paulus itu rasul? Kamu nggak bisa tunjukkan. Kamu tunjukkan tulisan Lukas. Lukas mengatakan seperti apa yang Anda tanyakan, seperti apa yang Anda katakan, bahwa kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara dan mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Pertanyaan saya, dari mana penulis tahu bahwa Paulus ini mendengarkan suara dari langit? Jawab. Tetapi pergilah, sebab orang ini alat pilihan. Dari mana penulis tahu bahwa Paulus mendengarkan suara dari langit? Kok ada ceritanya kayak begitu? Sementara Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Pengarang kisah para rasul kok bebas sekali dia ngomong kayak begitu? Dari mana dia tahu bahwa ada suara dari langit?
Kok diam? Kok diam? Bang Abdon. Kenapa begitu Bang Zulman jawabnya? TKO. Sebentar ya lain. Kecapean itu kecapean. Dia keluar. Pasti kok boleh bunyi burung ya. Jangan banyak bicara dulu. Semuanya tolong dong, maksudnya ini dulu. Ini live loh. Siapa sih yang banyak burung ini? Bunyi burung. Jadi Mana? Saya sudah jawab Apalagi? tadi pertanyaan kamu. Apalagi yang kamu jawab? Dan saya tanya satu sama kamu, siapakah yang mengutus Muhammad? Allah. Mana dalilmu? Kan sudah ada saya katakan tadi. Makana Muhammadan aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Berarti Isa Al-Masih Allah dong. Kenapa bisa? Surat As-Sab ayat 6 gimana menurut kamu? Apa itu surat As-Sab nomor 6? Ayat 6 apa itu? Apa itu? Bacakan. Apa? An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummahatuhum wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah minal mu'minin. Apa hubungannya? Ya, yang mengatakan akan datangnya Muhammad siapa? Loh, katanya Al-Ahzab. Nah itu, siapa yang mengatakan itu? Mana di sini dalilnya Al-Ahzab mengatakan akan datang seorang bernama Ahmad. Mana? Nggak ada. Quran 61 ayat 6 Juma. 1 ayat 6. Nah. Apa? Dan ingatlah ketika Isa putra tadi Maryam katanya tadi Al-Ahzab gimana sih? Al-Ahzab atau Asaf? Yang benar dong? Asaf. 61. Nggak usah lari-lari dulu. Quran 61. Nah, kamu udah mulai melipir kamu. Tadi kau sebutkan surah apa tadi? Ahzab. Oke. Ya kan? Al-Ahzab kau katakan tadi. Ternyata surah Asaf. Ya, wa izkala Isa banu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dismu Ahmad. Dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang datang sesudahku. Dia memberikan kabar gembira. Apa rupanya hubungannya? Artinya Isa Al-Masih di zaman siapa? Isa Al-Masih pada masanya kepada Bani Israel. Dengar, kepada Bani Israel, dia sampaikan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, wahai anak keturunan Israel, ini sesungguhnya aku ini rasul utusan Allah ilaikum kepada kalian. Aku ini sesungguhnya utusan Allah kepada kalian. Yohanes 17 nomor 3. Jangan lari dulu, ini bahas. Jangan kaget dulu. Musaddiqal lima baina yaday minat Taurah. Membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat. Jadi tidak mungkin kubatalkan Taurat itu. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang utusan yang datang sesudahku. Apa hubungannya? Kok jadi Yesus yang jadi Tuhan? Gimana ceritanya? Ya siapa yang duluan mengatakan itu, mengutus itu? Itulah makanya umat Islam itu beriman kepada para nabi. Makanya Yesus itu nabi kami yang kalian sembah. Kamu bilang kalau yang mengutus itu Allah, berarti Isa Al-Masih adalah Allah, benar kan? Di mana dia? Di mana Isa mengutus Rasulullah di sini? Di mana? Di Quran 61 ayat 6 ini yang kamu bacakan ini sebelum dia mengutus. Dia mengutus. Isa di sini mengutus atau dia utusan? Muhammad yang mengatakan akan datangnya adalah Isa Al-Masih. Paham? Apa ini?
Sebelum datangnya Muhammad, dengar dulu, jangan pura-pura bingung loh. Sebelum datangnya itu mengabarkan, bukan mengutus, mengabarkan. Gini, Susah sabar. Sebelum datangnya Muhammad, belum ada itu keislaman. Isa Al-Masih sudah mengatakan. Enggak imbang ini Bang, cuma buang-buang waktu. Nah, inilah Anda jangan bicara buang-buang waktu ketika sudah saya mengatakan seperti ini. Anda nggak bisa jawab. Isa Al-Masih sebelum kedatangan Isa Al-Masih itu, sebelum itu Islam belum ada. Paham kan? Terus? Nah, artinya disampaikan oleh Isa Al-Masih menurut Quran ini ke Bani Israel akan datang setelahku. Apa itu? Ini datangnya Ahmad Muhammad. Terus? Paham? Mana ayatnya dia mengatakan bahwa aku akan mengutus? Mana? Nah, yang mengatakan itu apa? Kan dia mengabarkan. Itu apa? Kan dia mengabarkan. Mengabarkan itu, menyampaikan itu apa enggak mengutus? Oh, gitu. Tak ngerti bahasa Indonesia dulu. Bukan dia ngerti, cuma dia nggak tahu dia mau ngomong apa. Dia ngerti. Siapa yang lebih terdahulu mengatakan itu cuma? Santai aja, nggak usah rame-rame. Oke, semuanya mohon maaf. Saya mohon maaf. Tolong untuk selain narasumber, saya mohon maaf sekali untuk yang lain tahan diri untuk tidak buka mic. Kita percayakan kepada narasumber. Mohon maaf ya untuk semuanya. Oke, silakan Bang Suma dan Bang Abdul. Oke. Sekarang begini. Sekarang begini. Kalau Anda menarasikan bahwasanya disebutkan sebagai pengutus di sini, karena dia menyebutkan namanya Ahmad, maka dia adalah pengutus, gitu ya. Itu pemahaman Anda kan? Barusan Anda mengatakan di mana Yesus mengatakan Paulus kan? Iya. Ya, harus konsisten. Ya. Nah, sekarang ada nggak perkataan Paulus, Yesus mengatakan tentang perkataan Yesus mengatakan Paulus, ada nggak? Kan saya sudah sebutkan kisah para rasul 9. Itu perkataan Lukas. Lah, kalau itu nggak usah lagi ke sana, itu sudah tertulis, ya. Anda jadi diimani saja gitu. Bukan. Diimani saja. Terus saya kan harus buktikan bahwa Paulus itu rasul. Saya harus buktikan. Nah, ini tulisannya ini kebetulan merah lah. Kalau itu, kalau kamu mau ini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Ini kan antara Yesus. Itu yang aku tanya itu. Dari mana Lukas tahu bahwa ada firman Tuhan datang kepada Paulus? Dari mana? Emang dari mana Muhammad tahu ada tentang Quran ini? Lah, kan dia yang menerima wahyu. Kata siapa? Kata beliau. Kata beliau mana? Loh, ini Rasulullah. Saya utusan Allah kepada kalian. Siapa yang duluan ngomong? Muhammadan, itu sudah sangat jelas itu. Siapa yang duluan ngomong? Sebelum adanya itu Jibril, sebelum ada Allah itu, Isa Al-Masih sudah mengatakan. Dikatakan apa Isa Al-Masih mengatakan apa? Nih, saya bacakan lagi ya. Lagi. Ya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, yang berkata ini adalah Isa putra Maryam. Ya. Oke. Apa yang dikatakan? Wahai Bani Israel, sebelum artinya adanya Islam ini, Quran ini diturunkan, Isa Al-Masih sudah mengatakan dahulu. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku. Anda percaya bahwa Isa itu utusan Allah? Sesuai dengan Quran ini saya percaya utusan Allah. Kalau pengakuan Yesus sebagai utusan Allah, Anda percaya? Tunggu dulu. Jangan dulu lari kemana-mana. Yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sebelumku. Dia Isa Al-Masih sudah tahu duluan. Iya. Artinya ini diulang lagi oleh Allah itu. Dikasih tahu. Ya, oke. Yang memberi pertama sekali tahu tentang kedatangan Rasul itu, Muhammad itu adalah Isa Al-Masih. Dan itu Anda katakan apakah itu adalah Allah? Gitu. Ayo. Jadi karena dia pertama kali itu mengatakan bahwa dia adalah
rasul kepada setelah datang, maka dia adalah Tuhan gitu. Iya dong, dia sudah membuktikan kebenarannya itu menurut Quran. Bahwa dia adalah tahu tentang ajaran. Bagaimana kalau misalnya Allah beserta para nabi sebelum praeksistensinya sudah mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah rasul. Bagaimana itu? Tidak ada selain daripada Isa Al-Masih yang mengatakan terlebih dahulu akan datang. Ada kok. Surah Ali Imran ayat 81. Isa Al-Masih lah yang mengatakan itu, tidak ada yang lain. Wa is ahazallahu mitsaqan nabiyyin. Jangan ditambah-tambah. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunna. Qala akrartum wa hasastum wa ahastum ala zalikum isri. Qalu akrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Ini siapa ini rasul yang dimaksud? Coba jawab siapa itu? Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Siapa yang mengatakan? Itu Al-Quran sudah mengatakannya. Sebelum adanya Al-Quran, Isa Al-Masih sudah duluan mengatakan kan? Mana? Ini sebelum Isa diciptakan, ini sudah dikatakan di praeksistensi manusia. Hai. Isa Al-Masih yang mengatakan. Isa Al-Masih itu di abad pertama. Sementara ini adalah perjanjian agung praeksistensi manusia. Mana duluan? Kita bicara yang real saja. Nah ini Al-Quran. Saya bawakan Al-Quran. Saya bawakan Al-Quran kepada Anda. Anda membawa Al-Quran untuk menuhankan utusan. Bukan, saya nggak perlu ngajarin kamu untuk menuhankan. Nah ini tadi kan sudah jelas. Kan sudah jelas tadi kukatakan kepada saudara. Bahkan Anda yang baca. Isa, anak laki-lakinya Maryam, berkata, aku ini adalah utusan Allah. Dia sudah akui. Benar. Membenarkan Taurat, berarti dia benarkan juga Musa, ya kan? Betul. Berarti mana duluan Musa dengan Isa? Apa hubungannya dengan Isa dengan Musa? Lah, kan kau katakan bahwa yang mengatakan lebih dulu itu adalah kemudian yang Tuhan, kan gitu. Nah, Taurat lebih dulu dibawa oleh Musa. Ya. Mana dia lebih duluan daripada Isa? Ya sesuai dengan Quran ini Taurat ini lebih dulu. Berarti Musa kau tuhankan karena dia lebih dulu. Enggak, saya nggak bicara gitu. Loh, itu faktanya dia bicara Taurat. Kita bicara tentang Muhammad, jangan lari-lari. Dia mengabarkan. Iya, yang di pertama sini, sekali. Dengar dulu. Di sini di ayat ini, dia mengabarkan atau dia mengutus? Dia yang terdahulu mengatakan. Dia yang mengabar. Dia hanya mengabarkan atau dia mengutus? Dia yang berkata. Dia yang mengutus atau dia yang berkata bahwa akan datang seorang rasul setelah dia? Dia yang berkata akan datang. Oke, dia yang berkata. Nah, pada saat dia berkata, dia sebagai Tuhan atau utusan? Kan kamu bilang tadi itu yang mengutus itu adalah Allah. Berarti yang lebih dahulu, lebih terdahulu. Ini kita berbicara mengenai rasul. Yang kan sudah kubilang samamu kawan. Rasul itu utusan Allah. Yesus mengaku utusan Allah. Tapi kemudian di tengah-tengah Kristen ada rasul namanya Paulus. Maka kutanya, mana pernyataan Allah kalau dia utusan Allah? Makanya kan dari awal, dengar. Makanya kan dari awal saya katakan kita bahas rasul dulu. Anda nggak mau. Kenapa? Karena Anda kejepit. Kenapa kejepit? Karena Paulus itu bukan rasul. Ini kan kita bahas. Karena Paulus itu bukan rasul. Nah, saya minta dalilnya pengakuan Yesus yang Anda katakan justru pengakuan Lukas. Sebenarnya yang Rasulullah itu Yesus atau Lukas. Jadi ini pengakuan Quran, pengakuan siapa? Pengakuan Allah. Berarti Isa Al-Masih Allah dong. Lah, lucu Anda ini. Yang menyampaikan wahyu ini, apakah Isa ke Muhammad? Ke Nabi Muhammad? Dengar dulu. Yang menyampaikan Al-Quran ini kepada Rasulullah Muhammad SAW, Isa atau Jibril? Jibril. Nah, Jibril. Bukan Isa ya? Jibril. Bukan Isa ya? Jibril saya sebut itu. Bukan Isa ya? Saya menyebutkan Jibril. Berarti bukan Isa? Terserah kamu.
Bukan, saya sudah menyebutkan Jibril. Jadi Isa alaihissalam, dengar, Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel menyebut bahwa akan datang utusan bernama Ahmad. Tidak pernah Isa alaihissalam mengatakan akan datang namanya Paulus. Berarti yang rasul di sini Ahmad atau Paulus? Berarti yang mengutus siapa yang terlebih dahulu mengatakan? Iya, oke, nggak masalah. Saya ikuti. Nah, kalau nggak masalah ya sudah, akui. Berarti sekarang saya akui bahwa yang Isa informasikan rasul yang datang setelahnya adalah Ahmad, bukan Paulus. Berarti Allah. Oke? Bukan Paulus, toh? Kenapa? Allah. Kenapa bisa Allah sementara Isa di situ adalah utusan juga? Iya, berarti Allah. Kenapa bisa Allah sementara Isa di situ adalah utusan? Oke, kalau bukan Allah, berarti yang mengutus Muhammad itu adalah Allah. Manusia juga. Yang mengutus Muhammad itu adalah Allah. Nah, berarti Isa Al-Masih dong. Isa Al-Masih hanya mengabarkan. Loh, sebelum adanya Quran turun, Isa Al-Masih sudah mengatakan. Mengatakan sebagai apa? Akan datangnya sosok Nabi. Akan datangnya sosok Nabi. Benar kan? Akan datang sosok Nabi kepada Bani Israel, supaya Bani Israel beriman kepada Nabi setelah datang. Oke? Dia tahu lah dia Nabi, dia utusan, kan dikatakan. Dengar dulu, Tuyul, kan sudah dikatakan. Ini Rasulullah, dia utusan Allah. Utusan Allah pasti tahu kalau Allah memberikan wahyu kepadanya. Kan utusan begitu. mana yang tahu selain daripada Isa Al-Masih? Ada yang lain? Ini sudah dikatakan. Nabi Isa mengetahui bahwa kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah disampaikan oleh beliau pada abad pertama. Nah sekarang, silakan kalau Anda mau Tuhan kan silakan, itu urusan Anda kan penganut ajaran pagan. Sekarang mana pernyataan Isa atau Yesus akan datang sosok Rasul bernama Paulus, mana? Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi kemampuan itu bukan perkataan Yesus. Waduh. Sekarang jujur dong sama saya, Lukas itu tulisan siapa? Tulisan para murid-murid Yesus ini semua. Siapa namanya? Gak usah kamu menipu. Yesus saja. Siapa namanya? Kisah Para Rasul Lukas ini siapa? Apa? Kisah Para Rasul ini tulisan siapa? Gak usah ke sana dulu. Kamu belum ada ilmu untuk menghadapi saya. Oke, Abdon? Kamu nggak ada ilmu. Saya tanya, dengar. Dengan kamu membawa As-Saf ayat 6, Isa Al-Masih mengabarkan tentang kerasulan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaan saya, mana Isa Al-Masih atau Yesus mengabarkan tentang datangnya seorang Rasul? Mana? Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi itu tulisannya bukan dari Yesus yang saya minta, dari Yesusnya. Ini tulisan siapa ini Quran ini? Tulisannya ini dari lisannya. Dengar. Ini lisannya Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan itu. Loh, orang yang mengutus mengatakan Isa Al-Masih kok dia lisannya lagi? Aneh. Karena wahyu itu datang. Dia mengatakan abad pertama dulu Isa alaihissalam pernah mengabarkan akan kedatanganku. Oke? Nah sekarang saya minta sama Anda pengakuan Yesusnya mengutus Paulus di mana? Loh, kamu nggak dengar omongan saya, sudah saya jawab. Saya dengar. Tapi yang kamu sampaikan itu adalah tulisan Lukas, Kisah Para Rasul. Quran ini tulisan siapa? Kok jadinya ke Al-Quran? Tadi kan Anda menjilat ke Isa Al-Masih. Oke, tulisan Lukas. Oke. Terus Qurannya tulisan. Oke, saya akui ini. Oke, tulisan Lukas. Terus ini Quran tulisan siapa? Al-Quran ini tulisan para sahabat yang diterima langsung dari mulutnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah sekarang, dengar dulu. Siapa namanya? Dengar. Al-Quran itu dituliskan Sa'id bin Sabit, Ubain bin Ka'af, diterima dari Rasulullah Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Ada tertulis dari Quran namanya itu. Lalu kemudian pertanyaan seimbang dari saya, di mana Yesus pernah mengatakan
mereka rebah ke tanah lalu mendengarkan suaraku dari langit. Saulus, Saulus. Di mana Yesus pernah mengatakan Ya itu? sudah, saya ikutin kamu yang nulis Lukas. Jelas ya? Ya, nah Lukas menerima dari mana? Lukas menerima dari mana? Iya, dia tulisan sendiri lah. Oke lah, oke. Ngarang bebas kan? Udah selesai kalau begitu. Nah, sekarang kamu bilang siapa yang nulis Quran? Apakah ada tertulis di Quran? Enggak, tunggu dulu, jangan kesana dulu. Akui dulu bahwasanya tulisan Lukas itu tidak berasal dari Yesus. Akui dulu. Akui dulu bahwa tulisan Lukas itu tidak berasal dari Yesus. Akui dulu. Kata siapa? Nah, tunjukkan kalau begitu. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia berkata kepada Lukas? Tunjukkan. Kata siapa? Ini yang saya tanya sama Anda. Tunjukkan dalilnya. Yesus berkata kepada Lukas. Mana? Di mana itu tertulis? Biar saya cari. Kisah Para Rasul 9 dituliskan oleh Lukas. Oke. Nah, yang saya tanya tulisannya di mana tertulis Yesus berkata kepada Lukas. Di mana itu? Loh, saya ikutin kamu bilang kamu begini loh, Abdon. Dengar Abdon, dengar. Dengar Abdon, dengar. Yesus adalah sumber. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga adalah sumber. Kan gitu. Oke? Siapa yang menyebutkan itu? Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Huzu Quran min arba'atin min Abdillah, Mas'ud, wa Salim, wa Mu'az," lalu kemudian Ubay bin Ka'ab. Dia menyebut nama, terimalah Al-Quran dari mereka. Sekarang coba tunjukkan kepada saya perkataan. Siapa namanya? Dengar dulu, itu sudah kusebut namanya. Namanya nggak ada namanya. Astagfirullahaladzim. Saya sudah menyebut nama. Huzu Quran min arba, min Abdillah ibni Mas'ud, wa Salim, wa Mu'az ibn Jabal. Lalu ayat mana? Di Quran mana? Ini pernyataan Rasulullah Muhammad SAW. Oh, bukan di Quran. Lah, pernyataan Rasulullah Muhammad SAW itu disebut hadits. Saya minta pernyataan Yesus ada enggak? Terimalah Injil dari Lukas, ada enggak? Oh, itu di Quran nggak ada ya? Nggak ada memang. Karena Al-Quran itu, karena Al-Quran itu bukan perkataan Rasulullah. Itu perkataan Allah. Maka perkataan Rasulullah, perkataan Allah itu harus pisah. Perkataan Allah namanya Al-Quran, hadis sahihah namanya perkataan Rasulullah. Nah sekarang, ini perkataan Rasulullah, terimalah Al-Quran dari Ubay bin Ka'ab. Sekarang saya minta, pernyataan Yesus, terimalah Injil dari Lukas, ada nggak? Kan sudah jelas, beritakanlah. Kan kata Yesus. Terus kamu bilang apa lagi? Di sini yang saya minta yang saya minta perkataan Yesus, terimalah Injil dari Lukas. Ada enggak? Lihat ya, jangan lari-lari dulu ya. Ya, cuma ya. Kisah Para Rasul 9. Ini tentang Paulus. Yang saya minta, dengar. Kamu lari-lari kemana lagi yang Abdon, kalau kamu itu tidak ada ilmu, jangan tantang saya. Yang saya minta, Abdon, dengar. Kau ditertawakan sama orang Kristen sekalipun. Dengar. Saya minta mana pernyataan Yesus tentang Paulus. Kamu tunjukkan perkataan Lukas. Nah, kalau perkataan Lukas itu adalah perkataan Yesus, tunjukkan di mana Yesus mengatakan, "Wahai orang Kristen, terimalah Injil dari Lukas." Sehingga cerita-cerita Kisah Para Rasul 9 itu dianggap betul perkataan Yesus. Ada enggak? Ya enggak ada kalau seperti omongan kamu itu ya enggak. Sudah, akui dong. Enggak ada. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan pengakuan daripada saudara Abdon. Tidak ada pengakuan Yesus bahwa apa yang diceritakan Lukas itu adalah dari Yesus. Saya kira sudah cukup, teman-teman. Saya kira sudah cukup, ya. Cukup banyak cukup. Ya, oke. Jadi kita tutup aja. Kita tutup. Jadi jelas kesimpulannya, kerasulan Paulus itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Kenapa? Apa yang saudara Abdon tunjukkan tentang Kisah Para Rasul 9 nomor 6 diakui sendiri itu tidak berasal dari Yesus. Karena sumbernya pun
Nah, sekarang kalau begitu tunjukkan kepada saya perkataan Yesus bahwa terimalah Injil dari tulisan Lukas. Ada enggak? Anda mengakui tidak ada. Terus gimana ceritanya mau diterima itu Lukas? Kisah para Rasul. Kamu bicara Rasul Muhammad, padahal yang mengutus Isa Al-Masih. Gimana sih kamu? Udah Bang Handi, saya rasa sudah cukup. Ya, oke, silakan, udah cukup. Oke. Iya. Berarti sudah dicukupkan saja untuk diskusi malam ini karena juga memang tidak ada tidak ada ujung juga dan sabar. Ujungnya ada, kok nggak ada ujungnya. Tadi kan udah ngaku dia. Dia sudah ngaku tidak ada perkataan Yesus untuk Kristen terima kisah para rasul dari Lukas. Udah jawab nggak ada, udah diam. Kau tadi bilang tidak ada loh. Itu katamu, kalau kayak katamu itu nggak ada. Kamu udah jawab nggak ada, udah diam. Kalau kata Yesus ada nggak? Kalau kata Yesus ada nggak? Ada kamu Andi. Kalau kata Yesus ada nggak, Don? Ada. Mana coba tunjukkan? Mana? Sudah kisah para rasul 9. Nah, nenekmu kiper udah tutup. Udah. Jadi di situ tidak kamu ada itu akrobat. Jadi tetapi firman Tuhan kepadanya tidak menemukan ayatnya karena tetapi firman Tuhan kepadanya. Jadi yang usah bohongi diri sendiri. Yang pertama mengatakan Rasul Muhammad itu adalah Isa Al-Masih, oke? Iya. Isa mengatakan Rasulullah adalah Rasul. Gak apa-apa. Nah sekarang ada enggak Yesus mengatakan Paulus itu adalah Rasul? Ada enggak? Siapa yang mengutus dia? Ada enggak? Siapa yang mengutus dia? Tantemu yang ngutus. Bang Abdon dari tadi saya mohon maaf Bang. Masa ia cuman berkata, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepadamu, memberitakan kabar gembira kepadamu akan datangnya sosok Rasul. Setelah aku bernama Ahmad, dibilangnya dia adalah pengutusnya. Dengarkan kepada saya. Dengarkan saya. Aku akan minta kepada Bapa agar dia mengirim penolong lain. Aku akan minta. Dia minta kepada Bapa agar Bapa mengirim penolong lain. Penolong lain yang dimaksud itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang ada enggak kemudian Yesus itu mengatakan dan akan datang seorang rasul bernama Paulus? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti dia mengatakan bahkan di kisah itu juga enggak ada kok dikatakan bahwa iya memang enggak ada. Mengutus Paulus sebagai rasul enggak ada. Ada ditulis di situ. Udah dong, ini lu tidur belum? Ini kita tutup saja dulu dan Bang Abdon mohon maaf karena Bang Abdon dari tadi itu yang dibahas Isa dalam Al-Quran saja. Bang Abdon percaya ya Al-Quran. Jadi gini ya Bang Abdon. Oke. Udah diam dulu, kalah udah. Bang Abdon ini nggak ngerti dengan ini sendiri dan tidak pernah tertulis bahwa Yesus ini menyatakan bahwa ngomong apa sih kamu Yusel? Ngomong aja belum lurus kamu. Nggak ada Bang Abdon yang Yesus mengatakan bahwa Paulus adalah rasul tuh nggak ada. Kisah para rasul 9 ayat 15. Dari tadi saya baca cuma ada Abdon di situ hanya tertulis. Udah tutup Josel, nggak menarik lagi. Ya. Oke, saya tutup dulu. Untuk semuanya saya tutup dulu. Habis ini aku ya terek-terekan sama Abdon. Ayo. Oke. Ya, cocok. Oke. Aduh, pusing saya kalau semua ikut. Gini ya, ditutup dulu dan malam ini, sebentar untuk semuanya tahan. Mohon maaf, tahan. Malam ini ada berita duka saudara kita dari Mu'alaf Center Indonesia, Ko Stephen Indrawibowo wafat. Mari kita sama-sama mendoakan dengan mengirimkan surah Al-Fatihah kepada saudara kita. Bahkan ya itu di Zoom-nya Paul Zong lagi dia sebentar, Bang Zainal sebentar. Kita khususkan dulu untuk berdoa kepada saudara kita yang wafat hari ini. Silakan Bang Suma dipimpin. Iya, baik sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi sebelum saya live
saya video call dengan tim kita di sana ya. Karena kebetulan saya ini adalah ketua MCI untuk wilayah Sulsel, dan beberapa bulan yang lalu memang sempat beliau bertanya tentang MCI kepada saya, dan dia curhat mengenai mengenai sakitnya beliau. Tapi kali ini tadi saya telepon sama video call sama Bang Ari dan kawan-kawan. Beliau bukan karena sakit, tapi karena kecapean ngurus kegiatan hijrah pers seperti yang kegiatan kemarin di Makassar itu. Karena memang beliau sibuk sekali. Cuman 3 tahun yang lalu dia pernah katakan dia kena ini gula ya, tapi itu udah sembuh. Jadi dia murni karena kecapean aja ini dia berpulang ke rahmatullah. Beberapa bulan yang lalu beliau menginstruksikan ke saudara Jeffrey MCI Palu untuk menghubungi saya. Terus saya tanya kenapa bukan Koh yang langsung menghubungi. Bang Suma sibuk kali ya bangku. Ya udah kalau gitu apa yang perlu saya perbaiki di sini. Nah waktu itu dia minta, Bang bisa nggak saya bikin satu restoran di tempat wisatanya Abang tuh kopi. Bilang ya udah ayo silakan, tunggu ya nanti tim kita ke sana. Ya sampai berapa bulan kemudian tidak ada kabar sama sekali. Terakhir saya tanya, saya sempat sounding ke Kohani juga, katanya beliau lagi di Israel waktu itu. Pulang setelah itu saya nggak pernah lagi komunikasi. Tiba-tiba saya ada video call dari Bang Ari, beliau meninggal dunia gitu ya, husnul khatimah. Karena itulah kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yuk mari saya mengajak teman-teman untuk menyebut namanya di dalam doa, lalu kemudian kita bacakan Al-Fatihah kepada Ko Indra Stephen ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan teman-teman ditutup dulu. Terima kasih untuk Bang Suma dan semuanya, dan diskusi malam ini kesimpulannya adalah Yesus tidak pernah menjadikan Paulus sebagai rasul. Jadi tidak pernah mengikrarkan, bisa diambil titik poinnya di situ. Dan terima kasih untuk diskusi malam ini. Kita akhiri diskusi malam ini. Jangan bahasa kayak gitu, Josel. Standby mau ditutup. Lu teriak-teriak nama gue ntar. Josel. Nanti Bang Abdon nanti dimulai lagi. Buat bahasa seperti itu. Ini nanti dimulai lagi karena memang faktanya seperti itu. Jangan protes ya. Oke, kita akhiri diskusi malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada itu ya di kisah Rasul mengutus sebagai Rasul ya. Gak ada urusan itu. Isi banyak pilihanku. Masa terus diinterpretasikan sebagai mengutus sebagai Rasul. Pusing lah kalau dikata pilihanku, dikata interpretasi mengutus sebagai Rasul itu. Ya, selamat malam. Itu teman. Dikasih waktu yang resen. Oh ya, silakan Bang. Iya, ada masuk sudah, silakan. Bang. Ya, mungkin masih ada waktu. Bolehkah saya ikut di dalam dialog? Mungkin siapa yang mau dialog sama saya, kebetulan lagi senggang ini. Boleh. Bang Suma, bagaimana Bang? Tidur semuanya. Mungkin beliau lagi ke itu ngurusin Coach Stephen gitu. Bikin tema dulu. Nanti. Sabar dulu. Oh iya, sebelumnya saya menyampaikan turut berduka cita ya atas kepergian teman kita. Tadi siapa Pak Stephen ya. Iya. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, diberikan ketabahan untuk menghadapi ini, dan kiranya bisa menjadi berkah buat semua orang. Itu aja yang saya mau sampaikan.
Makasih. Ya, terima kasih Bro Kusnadi. Malam hari ini Bro Kusnadi kan sudah mendengarkan tadi ya, itu tadi. Kalau mau dilanjutkan ya boleh juga sih, mau melanjutkan yang tadi itu. Kenapa? Karena sepertinya Abdon mengalami kesulitan gitu loh. Bukan kesulitan, itu ayatnya udah jelas. Ayatnya. Ya boleh kita lanjutkan lagi. Sebentar. Gitu. Ya izin dulu. Mungkin dari versi lain. Tadi jadi kan topiknya tadi.